selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian semua tetap sehat ya, tetap semangat belajar di rumahnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang manusia dengan lingkungan alam ya. Kita masuk pada pembelajaran yang ketiga. Nah, tetapi sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Nah, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih karena pada pagi hari ini kami masih boleh menghirup udara segar. Kami masih diberi kesehatan, kami masih diberikan nafas kehidupan, sehingga pada hari ini kami bisa melakukan kegiatan kami seperti biasa, yaitu belajar daring. Nah, Tuhan Yesus, kami mohon bimbing kami, tuntun kami agar kami bisa mengerti apa yang Ibu Guru kami jelaskan dengan baik. Nah, Tuhan Yesus, hanya ini doa yang dapat kami sampaikan ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk kepada pembelajaran yang ketiga ya, yaitu manusia dengan lingkungan alam. Nah, tahukah anak-anak bahwa semua makhluk hidup yang ada di bumi ini melakukan hubungan atau berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya ya, berinteraksi di sekitarnya, yaitu dengan makhluk hidup ya. Nah, kemudian di sini ada manusia dengan lingkungan alam. Nah, tahukah anak-anak bahwa di sini lingkungan alam itu terdiri atas benda mati, kemudian ada juga makhluk hidup. Nah, di mana keduanya ini saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, hal ini terjadi karena mereka saling berhubungan. Nah, semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup lainnya ya, maupun di lingkungannya atau dimanapun mereka berada. Nah, lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Nah, lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Nah, kemudian ini adalah contoh atau penjelasan yang Ibu bilang tadi, bahwa kedua benda ini atau benda mati dan makhluk hidup ini saling berhubungan ya. Ini mereka saling berhubungan. Nah, atau berkaitan. Nah, salah satu contoh bentuk hubungan antara benda mati dengan makhluk hidup itu adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu daerah atau di suatu tempat. Nah, yang dimana di situ terdapat tumbuhan ya, seperti pada pohon ini, ketiga pohon ini ya, ini ada disebut tumbuhan ya, yang hidup di sekitar lingkungan makhluk hidup. Nah, kemudian hubungan manusia dengan lingkungan alam ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu adalah manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, manusia memanfaatkan lingkungan yang ada di alam sekitarnya. Nah, begitupun juga sebaliknya. Nah, makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Nah, contohnya ada daerah yang ditanami pohon seperti ini tadi. Nah, ditanami pohon-pohon seperti 3 pohon ini. Nah, di sini makhluk hidup juga mempengaruhi benda mati ya. Contohnya itu seperti tanaman atau pohon ini tadi tentu akan menyebabkan ketika rumah atau di sekitar rumah anak-anak itu banyak ditanami pohon, maka di sekitar rumah anak-anak akan terasa sejuk. Nah, ini adalah contoh mengapa Ibu bilang tadi benda mati dan makhluk hidup ini saling mempengaruhi ya. Nah, kemudian di sini kita masuk kepada yang kedua, itu tadi hubungan manusia dengan lingkungan alamnya. Nah, di sini
kedua tadi Ibu jelaskan ya. Manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan alam, kemudian manusia memanfaatkan lingkungan alam yang ada di sekitar mereka. Nah, yang pertama itu adalah manusia harus menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya. Nah, contohnya itu adalah seperti gambar di sini ya. Nah, petani menyesuaikan waktu tanam mereka dengan musim hujan agar tanaman mereka tumbuh dengan subur atau tumbuh dengan baik ya. Kemudian yang kedua, memanfaatkan. Nah, di sini manusia juga harus memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, contohnya adalah manusia membuat hujan buatan untuk menanggulangi kemarau ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk kepada pembelajaran mengenai hak anak ya. Nah, di sini ada 4 hak anak yang akan kita bahas ya. Yang pertama itu ada kelangsungan hidup ya. Kemudian yang kedua ada hak perlindungan, dan yang ketiga itu adalah hak tumbuh kembang, dan yang keempat adalah hak partisipasi. Nah, di mana pada masing-masing hak tersebut itu ada penjelasannya ya anak-anak. Nah, kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu adalah hak anak ya, hak kelangsungan hidup. Nah, di mana hak anak adalah hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidupnya ya. Itu adalah penjelasan dari kelangsungan hidup. Kemudian yang kedua itu adalah hak perlindungan. Nah, di mana seorang anak itu wajib atau berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan keterlantaran. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah hak tumbuh kembang. Nah, di mana hak tumbuh kembang itu adalah anak berhak memperoleh pendidikan dan kehidupan yang layak di masa depannya ya. Kemudian yang terakhir itu adalah hak partisipasi. Nah, di mana hak partisipasi ini adalah hak yang menyatakan bahwa anak itu bebas menyatakan pendapat dalam segala hal ya. Oke, anak-anak, untuk hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini ya. Nah, kita akan lanjutkan nanti pada pembelajaran yang berikutnya. Namun sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu berharap anak-anak belajar kembali di rumah ya. Belajar kembali di rumah dengan mandiri. Nah, belajar kembali materi yang telah Ibu jelaskan tadi ya, ini tentang manusia dengan lingkungan alam ya, agar anak-anak bisa lebih paham atau anak-anak bisa lebih mengerti ya, atau ada beberapa penjelasan Ibu yang kurang dimengerti oleh anak-anak. Nanti anak-anak bisa membuka video ini kembali dan belajar kembali di rumah ya, agar anak-anak lebih paham. Nah, sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa bersama ya. Ya, kita berdoa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Oke, anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak.